Al-Fatihah. Rekan-rekan, adik-adik mahasiswa, mahasiswi tafsir hadis, kita akan melanjutkan kuliah ilmu mustalah hadis. Ini Al-Qawaidul Asasiyah fi Ilmi Mustalahil Hadis pada pertemuan yang kesekian, karya daripada Asy-Syaikh As-Sayyid Ahmad bin As-Sayyid Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Nawwarallahu darihah, qaddasallahu sirrahu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala bi wa nafa'ana bi wa Muhammadin amin fid dunya wad akhirah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Pada halaman yang ke-8, kalau teman-teman punya bukunya, pasal ini menjelaskan fadlu ilmil hadis wa syarafi ahlihi. Fadilah keutamaan ilmu hadis dan kemuliaan para ahli hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad warada fi fadilati ilmil hadisi wa ahlihi ahaditsun katsirah. Sa'adzkuru ashharuha. Dan warada, telah datang, telah banyak beredar informasi, reportase, pemberitaan fi hadilati ilmil hadis. Ini khabar muqaddam ya, perihal keutamaan ilmu hadis dan para ahli hadis atau para pakar dalam hadis ya. Hadisun katsira, hadis yang banyak sekali. Artinya ilmu hadis dan para ahli hadis ini sangat diapresiasi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun demikian, sa'adzkuru, saya akan menyebutkan yang paling populer saja. Ini kata Syed Ahmad ya, Alawi Al-Maliki, kata muallifnya. Nomor 1, apa sih keutamaannya yang sangat disanjung, diapresiasi oleh Nabi? An Ibnu Mas'udin radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan, diceritakan dari Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud ya, radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Muhammad bersabda, nomor 1, aulan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan. Aula, yang paling utama, yang paling berhak, atau yang paling memiliki hak istimewa untuk mendapatkan syafaat, bi, dariku, dari Nabi maknanya ya, dalam pandanganku, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, adalah aksaruhum alayya, yang paling banyak sholatan, bersalawat kepadaku. Rawahu Tirmizi. Itu ada ya, pada di catatan kaki pada jilid yang kedua, hadis yang ke halaman 354, nomor hadis 487, bab sholat. Imam Tirmizi ini nama aslinya adalah Muhammad bin Isa At-Tirmizi. Beliau wafat di Uzbekistan, Termez, Uzbekistan, 892 Masehi. Di buku tidak ada, itu tambahan informasi saja. Hasanahu, dan menganggap hasan beliau Imam Tirmizi itu. Apa sih makna bahwa yang paling berhak mendapatkan syafaat, yang paling utama di hari kiamat, itu apa sih maknanya? Yang paling banyak bersolat. Wa hadza manqabatun syarifah. Wa hadhihi, adapun ini, pernyataan ini, hadis ini adalah manqabah, kedudukan, kebajikan, virtue yang mulia, syarifah, yang istimewa, kedudukan istimewa, kebajikan yang tinggi, takhtassu, yang dihususkan, birawatil asari wa nuqlatiha, untuk para perawi hadis dan nuklah, orang-orang yang mentransmisikan atau menyampaikan hadis. Nah, teman-teman silakan buka kalau ada di halaman 8. Orang yang meriwayatkan hadis atau mentransmisikan, menyampaikan hadis ya ke banyak orang. Li'annahu la ya'rifu li'asabatin minal ulama, oleh karena la ya'rifu, tidak mungkin dikenal, diketahui, li'asabati, dari satu golongan, faksi, minal ulama, dari kalangan cendekiawan intelektual, minas sholati, yang bersalawat ala Rasulillah, kepada Nabi,
aktsaru mimma ya'rifu li hadhil ashabah. Jauh lebih banyak daripada golongan ini, maknanya golongan ahli hadis. Kenapa? Karena meriwayatkan hadis pasti bersolawat itu. Mereka semua para ahli hadis atau ulama atau al-ashabah tadi yakhluduna. Mereka semua mengabadikan zikrahu pada sebutan Nabi fi turusihim. Turus ini maknanya menyalin karena dulu belum ada cetakan ya. Ini mahasiswa yang saya hormati dan mahasiswi yang saya cintai. Kalau mahasiswa yang ingin dicintai, ganti menjadi mahasiswi dulu. Salinan hadis, turus, juga bisa kita maknai di simposium, di majelis-majelis mereka. Lantas wa yusallimu dan mengucap salam mereka alaihi kepada kanjeng Nabi fi mu'zamil awqat, pada sebahagian besar waktu-waktu mereka, fi majalisi muzakaratihim, di majelis-majelis muzakarah, majelis-majelis intelektual mereka, wa durusihim, dan kuliah-kuliah mereka, seperti kita pagi ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita ini disanjung Nabi, wow banget kan. Nomor 2, An Ibni Mas'udin radhiyallahu an qala, lagi-lagi dari Sayyidina. Jadi ada 4 anak kecil, ada 4 sahabat yang masih muda, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr bin As, dan Abdullah bin Mas'ud ini didoakan oleh Nabi, 4 abadillah ini untuk menjadi ulama. Itu bukti sayangnya Nabi pada generasi muda. Milenial di zamannya ya, Gen Z di zamannya adalah 4 orang Abdullah tadi itu, didoakan oleh Nabi menjadi ulama. Dan banyak meriwayatkan hadis. Bahkan lebih banyak dari kalangan Ahlul Bait sendiri. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah, saya mendengar dari Nabi, yaqulu, beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, naddarallahu imra'an sami'a minna syai'an fabalaghahu kama sami'a farubba muballighin aw'a min sami'in. Naddara, semoga memberikan illumination, semoga memberikan pencerahan. Allahu, siapa Allah? Ini doa Nabi ini. Jadi kita semua didoakan Nabi. Kok enggak ada yang amin ya? Kita semua didoakan Nabi. Semoga memberi pencerahan Allah imro'an pada seseorang sami'a yang mendengar. Artinya kalau mendengar zaman dulu hadir atau tidak? Karena belum ada YouTube ya, belum ada. Hadir enggak mendengar zaman dulu itu? Berarti hadir. Barang siapa mendengar, maknanya hadir ya. Tentu saja dengan hati, bukan semata-mata dengan telinga. Barang siapa, semoga Allah memberi pencerahan, Allah siapa? Allah imran pada seorang sami'a yang mendengar minna dari kami syai'an, perihal satu pengetahuan, satu informasi yakni hadis, lantas fabalaghahu, menyampaikannya baik luring maupun daring, kama sami'a, sebagaimana mereka hadir langsung, menyimak mendengar hadir langsung, farubba, maka betapa banyak muballighin, orang yang disampaikan maknanya mahasiswa, murid, mahasiswi juga, aw'a, jauh lebih expert, jauh lebih ahli, min sami'in, daripada guru yang mendengar langsung dari Nabi. Ini potensial bahwa tabi'in bisa lebih hebat dari sahabat. Dalam konteks ilmu ini loh ya. Guru boleh, murid boleh jadi, mahasiswi boleh jadi lebih pintar dari dosen. Dan dosen harus berbesar hati kalau mahasiswanya pintar. Apalagi mahasiswinya ya kan, dia berbesar hati dan berbunga-bunga juga. Jadi, siapakah yang layak mendapatkan nur nadroh? Nah, nur nadroh, cahaya pencerahan, nur illumination, adalah mereka yang menyimak, mendengar seperti kita pagi ini, sebagaimana ia mendengar dari Nabi. Boleh jadi kita yang mendengar ini jauh lebih baik daripada guru kita yang mendengar, menyimak langsung. Amin, Allahumma amin. Jadi nur nadroh itu diperuntukkan bagi mereka yang belajar hadis seperti kita pagi ini. Ini pentingnya sanad lo ya. Jadi di Sahih Muslim itu bab 1 malah itu hadis pertama, al-isnad minad din. Sanad, genealogi ilmu, mata rantai pengetahuan yang bersanad itu bahagian dari agama. Fanzuru, maka perhatikanlah kalian semua ya, hu pada isnad sanad dalam agama itu, an man ta'khudhu dinakum, an man ta'khudhuna dinakum. Dari siapa kamu memperoleh agamamu, mentransmisikan, memahami agama. Jangan dari mereka pseudo ulama, ustadz-ustadz yang berwatak jahat,
ustadz-ustadz pesanan, jangan dari mereka, dari guru yang bersanad. Dalam hal ini ya salah satunya adalah pagi ini ya kita sendiri, siapa lagi, kita yang ngaji kok. Rawahu Tirmidzi wa qala hasan sahih. Itu jilid 5 halaman 24, hadis nomor 2657. Kitabul Ilm, bau ma ja fil hassi, ini mungkin fil hadis ya, atau di pembahasan dengan mengenai menyampaikan dan atau menyimak. Wa hakadza, dan demikianlah khosso, mengkhususkan, menganggap istimewa. Wa hakadza, dan demikianlah khosso, mengistimewakan siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, bidu'ain, dengan satu permohonan, dengan satu doa, lam yasyrik fihi ahadan, yang tidak mungkin beliau berikan, lam yusyrik, yang tidak beliau berikan panjatkan, yang tidak beliau panjat berikan, fihi, dalam doa tadi itu, ahadan, pada seseorang pun, minal ummati, dari umatnya. Jadi kita dapat doa khusus loh ya dari Nabi ini. Nabi gitu loh. 3, ini istimewanya, ini supaya senang belajar hadis ini kan. Nanti kalau selesai ada sanadnya, ada ijazahnya juga itu. Tapi kalau nggak ngikuti sampai selesai ya nggak dapet itu. Alangkah baiknya datang langsung sebenarnya, tapi ini sudah zaman inilah ya, zaman daring-daring ini. Bismillahirrahmanirrahim. 3, qala sallallahu alaihi wasallam, yahmilu hadzal ilma, membawa, mentransmisikan, memancar tularkan, menyebarluaskan, menstreamingkan al ilma, pada ilmu ini, min kulli khalafin uduluhu. Ini failnya di belakang, udul, ini failnya ini. Fiilnya yahmilu. Mentransmisikan, mendemonstrasikan, menyebarluaskan, memancar tularkan pada ilmu pengetahuan ini, min kulli khalafin, dari generasi ke generasi. Bahkan khalaf, generasi akhir ya. Uduluhu, yang adil. Generasi-generasi, makna adil ini apa sih? Ini maknanya udul dalam apa sih? Adil dalam agama, maknanya ini. Adil dalam agama itu bagaimana? Kalau salah katakan salah, benar katakan benar. Adil dalam agama maknanya istiqomah. Adil dalam agama ini sekurang-kurangnya kriterianya orang yang tidak man khofa dinuhu, bukan orang yang meremehkan agama, menyepelekan syariat, bukan itu. Kemudian wada'ufa yaqinuhu, keyakinannya lemah, gampang diprovokasi, gampang termakan hoax, bukan itu. Benci setengah mati 14 turunan gara-gara pilpres, bukan itu. Bukan yang dha'ufa yaqinuhu wa khofa dinuhu, bukan itu. Jadi udul, sahabat Nabi kan adil semua. Ini bedanya Syiah loh ya. Bedanya dengan saudara kita Syiah. Perang Siffin, perang Jamal, itu kata siapa? Kata saudara kita Syiah, sahabat Nabi nggak adil. Bagi kita tidak. Kulluhum udul, semuanya adil itu. Ashabi kan nujum, sahabat saya itu seperti bintang, kulluhum udul. Ada bintang yang besar, yang redup, ada yang merah, yang bintang kata itu ya, merah, ada yang kuning, ada yang kelap-kelip. Ya, bintang begitu, ada yang besar, ada yang kecil, tapi semuanya bersinar, kulluhum udul. Itu dalam ahli sunnah itu. Maka semua sahabat Nabi ini radhiyallahu anhum. Beda dengan saudara kita yang lain. Saya tidak membahas yang lain, ini hadis saja. Biar cepat selesai ngajinya, kuliahnya cepat selesai, cepat alim ya, cepat nikah kalau dibutuhkan, cepat jadi kiai. Amin ya. Kalau memang syarat nikah, baca setelah hadis. Keren itu, kamu harus ngajar ini. Baru nanti ya. Jadi makna udul dalam agama itu istiqomah, tidak lemah keyakinannya. Istiqomah fid din, tidak khofa dinuhu, tidak dha'ufa yaqinuhu. Dha'ufa, lemah ya. Gampang diprovokasi. Ya, ini gimana ya? Lalu oleh karena gampang diprovokasi, dia pelin-pelan. Yanfauna, yang menghilangkan mereka semua, generasi-generasi tadi itu, anhu dari hadzal ilm, dari ilmu yang kita pelajari ini, tahrifal ghalin, distorsi para pseudo ulama, distorsi pada para kaum hiperbolis, distorsi penyelewengan, penyimpangan mereka oknum kiai yang tidak bertanggung jawab. Tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin, dan penyelewengan orang-orang yang batil. Batil ini maknanya pemalsu, perusak agama. Nah, sudah paham ya? Nggak usah dijelaskan. Kalian orang-orang pinter kok. Amin ya. Wa ta'wilal jahilin, dan tafsir liar dan tafsir keliru orang-orang jahil. Kok jahil nggak diartikan, Pak? Pegang kepalanya masing-masing itu.
Nanti Anda akan tahu itu. Rawahul Baihaqi fil Madkhal, dalam kitab Madkhal, catatan kaki nomor 4 ya. Awradu Muhammad Al-Khatib At-Tibrizi fi Mishkatil Masabih. Juz 1 halaman 28, hadis yang ke-248. Baik. Wa dzakara, dan menyebutkan Al-Qastolani, Imam Qastolani, annahu yasiru bi turqihi hasanan. Yang sahih itu mengalami devaluasi penurunan nilai menjadi hasan. Nanti kita sebut ya, hasan bagaimana, sahih bagaimana. Fi hadzal hadis, dalam hadis ini bayanu adalati ahli hadis, teranglah bukti mengenai adilnya mereka para ahli hadis itu. Jadi orang belajar hadis itu konsentrasinya dua, riwayah, diroyah. Jadi para ahli hadis itu konsentrasinya, ahli hadis ya dua, riwayah, diroyah. Kalau riwayah ini siapa, dari siapa, dari siapa, konsentrasi pada sanad. Kalau ini konsentrasi pada kritik, naqd. Ada ilmunya nanti al-jarh wa ta'dil. Ini nanti ahli dirayah berarti sahih, hasan, dhaif. Ahli riwayah dari siapa, dari siapa. Sudah itu. Tidak ada bid'ah. Nanti bid'ah ini atau apa dan sebagainya, itu konsentrasi fikih, bukan hadis. Jadi kalau betul ngaku bahwa saya ustadz sunnah, tidak ada mengkafir-kafirkan orang. Kok mengkafirkan, membid'ahkan saja tidak kok. Ya kan? Nah, jadi Anda bisa tahu ini ustadz sunnah, ini saya ustadz sunnah. Konsentrasi di sanad dan naqd, di riwayah dan diroyah, itu dia. Nah, itu keistimewaan, keutamaan tadi ya. Makanya nanti ada Syekh Said Muhammad Mamduh, ini salah satu grand syekh ya di Azhar, mengatakan bahwa al-Wahhabiyah laisa bimuhadditsin. Ini kata Syekh Said Muhammad Mamduh ya, kata Syekh Said Muhammad Mamduh. Al-Wahhabiyah, kata beliau, laisa bimuhadditsin. Mereka semua bukan ahli hadis. Wahabai itu. Bukan pendapat saya loh ya, bukan pendapat saya itu. Ini ada buku beliau yang paling menarik yang saya suka, itu adalah Ahkamul Sutur amma uskila min ahkamil kubur. Ini riset tentang kuburan-kuburan. Baik, jadi mempelajari hadis ini istimewa karena didoakan Nabi dengan sekurang-kurangnya 3 keutamaan tadi. Bahkan begini, Imam At-Tirmidzi, tadi siapa namanya, Muhammad bin Isa At-Tirmidzi, wafat di Chermes, Uzbekistan, 892 Masehi. Beliau katakan begini, setelah beliau ngarang kitab, menyelesaikan kitabnya Sunan At-Tirmidzi, karangan Imam Tirmidzi ya, Sunan At-Tirmidzi, atau Al-Jami' As-Sahih, karangan beliau. Setelah beliau menyelesaikan itu, beliau menyodorkan pada gurunya, Imam Al-Maqdisi. Dibaca, dipelajari Sunan Tirmidzi itu, kemudian lalu gurunya, Imam Al-Maqdisi, mengatakan begini, juga Imam Al-Jauhari nanti ya. Man kana lahu hadzal kitab fi baitihi, orang yang punya kitab ini di rumahnya, fa ka'annama yatakallamun nabi, maka seolah-olah Nabi bercakap-cakap kepadanya. Nah, itu dia. Faka'anna ma yatakallamu nabi fi baiti. Man kana lahu fi baiti hadzal kitab. Orang yang punya Sunan Tirmidzi, maka seolah-olah Nabi bercakap-cakap kepadanya. Ini istimewanya mempelajari hadis, baik terutama ini ya, kalau bisa. Kalau kita di level ini enggak apa-apa lah. Maka seolah-olah dia bercakap-cakap dengan Nabi di rumahnya. Baik, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu istimewa sekali itu. Jadi resep bahagia baca hadis. Ini saya sedikit ya. Saya tidak pernah tidur dan atau bangun kecuali saya baca Quran dan hadis. Saya mengakhiri hari dan memulai hari dengan Quran dan hadis itu. Ya, supaya kalau tergelincir atau maksiat cepat Allah ingatkan. Ya, supaya hadis Quran ini mendarah daging. Supaya dua pusaka Quran dan hadis ini menjadi gaya hidup kita, menjadi detak jantung, denyut nadi kita, merasuk ke dalam serat-serat daging dan tulang belulang kita. Halaman 10, ta'arif awwaliyah. Sedikit lagi. Ya banyak juga nggak apa-apa kan. Terserah saya ngajar kok.
ta'arif awaliyah, istilah-istilah teknis, definisi-definisi prinsipil, asas-asas primer. Sampean pilih mana itu? Sudah terserah itu. Istilah-istilah teknis, definisi-definisi prinsipil, asas-asas primer. Jadi saya perlu tekankan tadi bahwa sunnah, bid'ah itu wilayah ahli fikih ya. Ini sunnah, ini bid'ah, ini wilayah ahli fikih, bukan ahli hadis. Ahli riwayah fokus kepada sanad hadis saja. Ahli diroyah ini hasan, doif, sahih, itu saja itu. Nah, jadi bukan al hadis lughatan diddul qadim. Hadis itu secara bahasa, makna juninya, semantiknya tidak kuno. Diddul qadim. Wastilahan secara terminologi adalah ma'udhifa ilan nabi, sesuatu yang udhifa biasa diartikan apa? Saya mau tahu mahasiswa ini. Ya, disandarkan. Kuno, hadis tidak kuno katanya itu. Diddul qadim ya kan? Ya sudah dinisbatkan, bahasa Indonesia lah ya, dinisbatkan. Sesuatu yang ia dihubungkan, dikorelasikan pada Nabi, tetapi bukan itu saja. Udhifa ini sesuatu yang disandarkan pada Nabi, tetapi memiliki genealogi, bersanad. Jadi sesuatu yang dinisbatkan pada Nabi secara bersanad, ya sudah dinisbatkan. Min qaulin au fi'lin, baik secara verbal au fi'lin maupun aktivitas, au takririn atau legitimasi, au ilas sahabi atau disandarkan kepada sahabat, dinisbatkan pada sahabat, dikorelasikan ke au awit tabi'i atau tabi'in. Nah, itu dia. Verbal, aktivitas personal, fi'al maupun legitimasi. Nah, itu maknanya itu. Ya qaulin semua tahu kata-kata ini biar keren lah. Masa mahasiswa enggak keren kan? As-sunnah lughatan. Sekarang sunnah secara bahasa, tariqah, jalan. Istilahan, secara istilah terminologi adalah ma'udhifa ilan nabi min qaulin aw fi'lin aw takririn, verbal, aktivitas atau persetujuan legitimasi, aw ila sahabi aw tabi, atau disandarkan, dinisbatkan pada sahabat atau tabi'in, fahya ala hadza muradifatin lil hadis. Fahya pengistilahan nomenklatur ini ala hadza, berdasarkan prinsip ini yang sudah kita katakan, muradifah, paralel, bersinonim lil hadis bimakna al mutaqaddam, dengan hadis sesuai makna yang telah lalu. Kila artinya apa? Wakila artinya dikatakan. Itu kuno, katanya hadis bukan kuno. Jangan begitu ya diartikan. Poinnya adalah dapat ditarik benang merahnya. Kila itu maknanya dapat ditarik benang merahnya. Nanti kalau ketemu kila beda lagi. Al hadis, bahwasanya ilmu hadis khasun biqaulihi wa fi'li. Hadis itu fokus, konsentrasi, lebih terkonsentrasi. Jadi yang dikonfirmasi oleh hadis adalah qaul dan fi'l dari Nabi SAW. Wa sunnah amah. Tetapi kalau sunnah itu general, perbuatan, persetujuan, ada legitimasi. Al khobar lughatan diddul insya. Khobar itu secara bahasa maknanya tidak ngarang-ngarang atau bukan gubahan. Wastilahan, terminologi qila. Nah, qila sekarang ketemu qila lagi kan? Qila dirumuskan, di teori bakukan dirumuskan muradif lil hadis, sama dengan hadis. Waqila dirumuskan pula bahwa huwa ma jaa an ghairin nabi sallallahu alaihi wasallam, yang datang bukan dari nabi. Hadis ma jaa anhu, kalau khabar bukan dari nabi, kalau hadis yang datang dari nabi. Wah, wa man thamma qila lima yashtaghilu bil hadis. Dan manakala terdapat seseorang atau orang pakar lah yang fokus di sana, sama itu qila dikatakan, dirumuskan, liman yashtaghilu, bagi orang yang yashtaghil, bertungkus lumus, fokus, concern bil hadis, dengan hadis, disebut muhaddits. Bukan muhdas lo ya. Muhdas itu perbuatan kalian itu.
Ya perbuatan saya juga. Kalau ndak hadas ndak ada orang beranak nanti itu ya. Kemudian wabit tawarikh wa nahwiha, dan dengan tarikh-tarikh dan sebangsanya disebut akhbari. Yang bertungkus lumus konsen di hadis disebut ahli hadis, wabit tawarikh disebut akhbari atau ahli sejarah. Maknanya ahli khobar. Yang sejarah, historisitas, normativitas. Waqilah, dirumuskan pula al hadis akhassu minal khobar. Hadis itu lebih spesifik daripada khobar. Fakullu hadisin khobarun. Setiap hadis adalah khobar, wala aksa, namun tidak sebaliknya. Al-asar lughah, asar secara bahasa apa? Baqiyatud dar. Apa artinya baqiyatud dar ini? Mau bilang sisa-sisa, ya kuno itu. Mahasiswa kok senang yang kuno-kuno ya. Ya sudah senang kuno enggak apa-apa. Baqiyatud dar, puing-puing rumah. Residu, reruntuhan, wa nahwiha dan sini. Istilahan qila muradifunil hadis, sinonim. Kama qala An-Nawawi, seperti pernyataan Imam Syarfuddin Yahya An-Nawawi ya, yang kita sering pelajari itu ya. Damaskus. Al-muhadditsin yasmuna al-marfu wal mauquf athar. Para ahli hadis ini memberikan nomenklatur penamaan bahwa marfu dengan hadis marfu ya, mauquf itu asar. Nanti kita ulas bedanya marfu marquf apa, marfu mauquf itu apa. Yang mauquf sebagai asar. Qila, dirumuskan pula wa ma ja'anis sahabah, yang datang dari sahabat, asar itu. Yakni annal asar yutlaq, asar itu yutlaqu disebut alal mauquf sebagai mauquf. Wala'alla wajahahu annal asar baqiyatus syai'. Barangkali oleh karena wajah alasannya bahwa asar itu baqiyatus syai', residu yang tersisa dari sesuatu. Wal khobar ma yukhbaru bihi. Khobar itu apa saja yang diberitakan. Falamma kana qaulus sahabi, maka pernyataan manakala ada pernyataan sahabat, baqiyatun min qaulil Mustafa, adalah yang tersisa, residu, puing-puing yang tersisa lah ya dari pernyataan Nabi, sabda Nabi SAW. Karena aslul akhbar innamahu anhu, karena muasal dari khobar adalah dari Nabi SAW. Nasibunnya, hal ini koresponden, paralel, nasib. Ayu sama qaulas sahabi, sebab ini koresponden, cocok kalau kita katakan pernyataan sahabat. Asar ini dinamakan asaron sebagai asar. Qaul Mustafa khobaron, sabda Nabi disebut khobar. Wa bihadza dhahara anna sunnah, dan dengan ini teranglah bahwa sunnah, hadis, khobar, asar alfazun mutaradifatun, adalah redaksi penamaan yang sinonim li makna wahid, untuk makna yang sama. Wa huwa ma udhifa ilan nabiy, yakni yang disandarkan, dinisbatkan, dikorelasikan kepada Nabi, min qaulin wa fi'lin atau takririn, baik itu verbal, pernyataan, atau fi'al, aktivitas, perbuatan, personal, atau takrir atau legitimasi persetujuan, atau sifatin atau kepribadian, au ila sahabat wa tabi'i, au sahabi, tabi'i, sahabat dan tabi'in. Wa qara'inur riwayah, indikator-indikator riwayat dari Rasul, sahabat, tabi'in, ta'ayyana wa tahaddada, membantu secara kategoris dan definitif. Ya, pusing-pusing lah biar kalian saja. Ya sudah, itu maknanya dari saya itu. Ini ilmu riwayat loh ya, tidak boleh dikritik. Ta'ayyana wa tahaddada, membantu secara kategoris dan definitif mafhumah hadhil mustalahat, pemahaman atau konseptualisasi, konsepan kata teman-teman, konseptualisasi hadhil mustalahat pada mustalah-mustalah ini, pengistilahan ini. Oke. Sebelum kita teruskan ya, jadi begini, kita sekarang akan berbicara sumber hadis. Sumber hadis ya, sumber hadis nomor 1 qudsi, ya sudah ini saja. Nomor 2 nabawi ya, nomor 2 nabawi, atau boleh kita katakan marfu sajalah, marfu. Kemudian 1 ya, 1, 2, nomor 3
Nomor 3 mauquf. Mauquf. Nomor 4 maqtu. Ini sumber hadis ini. Agak bingung kan ya? Ya makanya belajar. Ya sudah. Agak bingung istilah ini. Oke, supaya nggak bingung, qudsi, sumber hadisnya berarti dari Al-Quds, dari Allah. Sumbernya ilahi. Kalau marfu maknanya diangkat, sumbernya bukan dari Allah tapi nabawi. Mauquf sumbernya sahabi, maqtu sumbernya tabi'i. Paham ya? Lalu gampang itu. Oke, qudsi sumbernya dari Allah, marfu sumbernya dari Nabi, mauquf sumber hadis ini ya. Bukan kedudukan hadis, bukan. Ini derajatnya, bukan. Nanti itu. Ini sumber hadis berdasarkan teks yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Saya mempelajari beberapa kitab-kitab mustalah hadis. Saya kira beberapa teman-teman sudah. Tapi bagi saya buku ini yang paling ringkas dan paling cocok untuk mahasiswa pemalas. Mahasiswi mungkin pemalas juga tapi malu-malu ya. Nah itu beberapa. Sudah paham ini? Sudah ya? Jadi boleh ilahi, nabawi, sahabi, tabi'i. Nah, kalau mau ke Arab-Araban. Nah, tetapi kelak yang paling ketat metode risetnya al-jarh wa ta'dil, metode naqd, metode penelitian pada aspek marfu dari Nabi saja. Nah, makanya tadi asar beda dengan khobar, ya. Asar dari selain Nabi, baik sahabi ataupun generasi berikutnya tabi'i, itu dia. Baik, sekarang hadis qudsi. Hadis qudsi belum tentu sahih. Apalagi ini sudah jelas nih enggak ini. Hadis qudsi belum tentu sahih. Nah, sekarang berdasarkan teknik periwayatan hadis. Kita tahu jumlah rawi dulu yang gampang. JR, jumlah rawi. 2 saja kategori yang gampang, mutawatir dari tawataro ya. Senantiasa berkesinambungan sustainable, dan ahad. Mutawatir perawinya 10 minimal setiap generasi. Generasi Nabi, sahabat 10, tabi'in 10, itu mutawatir itu. Kalau ahad 1 sampai 9, bahkan ada yang katakan nafar. Falaulah nafaro. Nafar ini maknanya 3 sampai 9. Surat Jin ayat 1 itu. Qul uhiya, yang begitu itu loh. Nafarun minal jinni itu. Nafara maknanya 3 sampai 9. Tapi yang lazim dipakai mutawatir minimal 10 perawi setiap generasi, sahabat, tabi'in, terus itu sampai kita. Kalau ahad 1 sampai 9 atau kurang dari 10. 1 sampai 9. Ini lebih, 10 lebih. Nah, gitu saja. Gampangan ya. Biasa memang guru itu mengajar gampang, tapi begitu ujian yang sulit-sulit itu biasa begitu itu. Kalau tidak percaya nanya guru matematika, pembilang, penyebut itu gampang sekali itu. Tapi begitu ujian repot itu. Jadi kalau dicontohkan 2 tambah 2 berapa? 4 itu. Begitu ulangan nanti 4 akar kali cabang dibagi ranting, daunnya berapa? Wah, itu sulit nanti itu. Nah, itu yang gampang begitu itu. Bahkan ada yang palsu ya. Ini tiap generasi maknanya ya. Bedanya dengan Quran apa? Quran itu pasti mutawatir. Karena setiap generasi bukan 10, bisa ratusan. Ya kan? Dan Quran itu riwayah loh ya. Kalau ada Quran beda dengan nahu yang ngalah. Sudah paham ya? Misalnya Tabbat yada abi lahabi wa tab. Itu seharusnya yada nih. Kok enggak sama dengan nahu? Riwayatnya gitu kok.
Tanazzalul malaikatu waruh, tanazzala ya tanazzalu tanazzulan. Kalau tanazzalul itu tanazzalu isim, seharusnya tanazzalul malaikati. Kenapa tanazzalul malaikatu? Riwayatnya gitu, ikut saja. Neraka, apa? Pilih mana itu? Anda melawan Nabi itu, melawan riwayatnya Nabi itu. Enggak begitu, cara belajar kita enggak begitu. Itu bedanya Quran. Alif lam mim, apa nahunya ini? Makanya Quran itu tauqifi. Sudah ikut saja itu, karena riwayah. Nun, bagaimana tasrifnya ini? Nah itu yang paham orang-orang yang biasanya tafsir isyari ya, yang paham. Kita tidak paham itu. Itu bedanya. Itu kemukjizatan Quran. Ya nanti kapan-kapan kita ngaji itu ada. Jadi ya sudah. Beda dengan nahu ya, nahu yang kalah itu saja itu. Itu perbedaan paling signifikan ya. Baik, sekarang langsung hadis qudsi. Tadi sudah dibahas, kita ulas sekarang. Al hadisul qudsi nisbatun ilal quds. Ia dinisbatkan kepada al-Quds yang maha sakral. Wal Quds makna kudus itu apa sih? Taharah, suci. Tanzih, apa tanzih ini? Apa? Transenden. Wahyu telaku dan disebut atau nomenklatur yang alaihil hadis al-ilahi, kepada hadis itu sebagai hadis ilahi, nisbatun lil ilah, wal hadisur rabbani nisbatun lir rabb, nisbatnya kepada Rabb jalla wa ala, maha luhur maha tinggi. Wa fil istilah, sekarang dalam istilah diskusi itu apa sih? Ma adhafahur rasul, Nabi menyandarkan, menisbatkan, menghubungkan, wa asnada dan mempersanatkan, jadi melakukan genealogisasi itu, kepada hadis itu, ila rabbihi, kepada Tuhan azza wa jalla. Catatannya kasih garis bawah dengan syarat min ghairil Quran, bukan Quran. Nah, itu syaratnya itu, min ghairil Quran. Qala Rasulullah SAW. Qala tabaraka wa ta'ala, Nabi bersabda, Allah berfirman. Nah begitu. Ya ibadi, ini contoh hadis qudsi. Dan kalau sholat tidak boleh loh ya, sholat baca hadis qudsi tidak boleh itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ana 'inda 'abdi dhanni bi ya ibadi inni haramtu dzulma 'ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tudzalimu. Itu tidak boleh baca itu Quran. Apa dalam salat ya? Bukan Quran. Syaratnya garis bawah tadi. Ya ibadi wahai hamba-hambaku, Nabi bersabda bahwasannya Allah berfirman. Ini ciri-ciri hadis qudsi ya. Rawi Muslim juz 8 hadis nomor 17 halaman 17 jilid ke-8 hadis 2577 ini di Kitabul Bir Silah wal Adab bab tahrimiz zulm, haramnya kelaliman. Sesungguhnya aku haram tu mengharamkan aku az-zulma, pada kelaliman. Ini kita disebut hamba oleh Allah ya. Ala nafsi, pada diriku sendiri Allah mengharamkan zalim kepada dirinya, zatnya sendiri. Wa ja'altuhu, dan lantas menjadikan, mewajibkan aku memberikan hukum, memperundang-undangkan. Nah, waja'al tuhu itu yang lebih pas. Memperundang-undangkan aku kepada lalim itu, zalim itu, bainakum, antara kalian, muharraman, sebagai satu keharaman, fala tuzalimu, maka jangan saling menzolimi. La tuzalimu, jangan saling menzolimi. Kalau sahabi, pernyataan sahabat, masalan, qala Rasulullah fima yarwihi an rabbihi azza wajal. Kalau sahabat mengutip hadis qudsi begini, Nabi bersabda, fima dalam konteks, dalam apa? Dalam sabda yang yarwihi, telah meriwayatkan kepada sabda itu, an rabbihi, dari firman Tuhan azza wa jalla, hakadha, begini. Wasumya hadisan, dinamakan hadis li'annahu min qaulir rasul, karena memang sabda Nabi. Wa min hikayatihi lahu an rabbi, tapi riwayatnya, hikayatnya, otentisitas. Jadi begini, kalau Quran kan teks dan maknanya dari Allah itu. Kalau hadis enggak. Hadis qudsi enggak. Sumiyya qudsiyan li'annahu asnada ila Rabb, karena disanadkan, disandarkan, dinisbatkan kepada Rabb jalla wa ala. An hadis innahu al-mutakallim, bahwasanya Allah itu al-mutakallim. Bihi, dengan hadis itu, wal munsi, dan yang menginspirasi, lahu, kepada hadis qudsi ya. Wa huwal munazzah an kulli ma la yaliq, dan Allah itu maha suci. Munazzahun, maha suci, transenden an kulli ma yaliq, dari segala yang tak pantas. Nah itu dia.
Wa min ma'rifati haqiqatil hadis, dan dari mengetahui hakikat substansi hadis qudsi ini, yazharu teranglah, yazharul farqu teranglah garis demarkasi bainahu antara hadis qudsi wa bainal Quran dan antara Quran, wal hadis nabawi dan hadis Nabi sendiri. Sudah paham ya? Baca sendiri biar paham itu. Masa gitu saja enggak? Masih semangat ini ya? Ya kita teruskan. Lumayan kan? Berapa tadi? 1, 2, 3, 4 halaman. Kalau perlu hatam sekalian ini kan. Al-farqu bainal hadis qudsi wal Quran. Baru saja kita terangkan, teksnya sudah ada. Nah, ya sudah sekalian. Perbedaan hadis qudsi dan Quran. Dan Quran. Bainal hadis infarada. Infarada, berbeda-beda. Berbeda Quran bimazaya wa khosois, karakter dan ciri-cirinya beda. Laisat litilkal hadis, bukan hadis-hadis itu. Quran dengan hadis qudsi dan maupun hadis nabawi beda. Wahya tasawwurul farq bainahu wa bainal hadis. Wah, itu beda sekali. Tasawwur ya, ada konsepsinya. Konsepnya saja lo beda. Wahya nomor 1, Al-Quran mu'jizatun baqiyah, mukjizat yang abadi, ala marrid duhur, sepanjang masa. Baqiyah tidak berubah-ubah, sepanjang masa. Mahfuz, terpelihara, minat taghyir wa tabdil. Taghyir dari perubahan, dan tabdil apa tadi? Distorsi. Ia terpelihara dari segala bentuk pemalsuan dan distorsi. Makna hari ini. Jadi kalau ngaji lagi ya beda, nggak apa-apa. Mutawatirul lafaz fi jami'i kalimatihi. Ini mutawatir semua. Riwayatnya lebih dari 10 ya. Fi jami'i kalimatihi, semua kata, huruf, uslub, prinsip-prinsipnya beda itu. Maka nanti ada qiraah sab'ah, qiraah asyara. Itu sudah kita dengar ya. Yang kedua, hurmatu riwayatihi bil makna, haram. Haram membacakan Quran secara maknawi. Mengajarkan Quran, membaca Quran itu loh, mengajarkan membaca Quran secara maknawi. Harus teksnya yang diajarkan membaca itu. Bahwa makna nanti dipelajari tafsir ulumul Quran. Hurmatu massahu lil muhdas. Nah, bukan hadis ya, muhdas ini baru ketemu yang sesuai obsesi kalian lah. Haram menyentuhnya bagi yang muhdas, berhadas. Ini mazhabnya Maliki. Kalau mazhab Imam Syafi'i tidak haram tapi makruh. Tahu bedanya ya? Nah, catat itu. Siapa tahu nanti UTS atau UASnya lebih sulit dari itu kan. Nah, itu dia. Di mazhabnya Imam Maliki ini haram menyentuh Quran apabila orang berhadas. Kalian kan hadasnya tidak pernah kecil kan? Besar dan sangat besar itu. Besar-besar tok hadasnya itu. Tidak ada yang kecil itu. Karena jomblo ya. Toh kecil lama-lama besar pak, sekalian aja yang besar katanya itu. Kalau mazhab Syafi'i adalah makruh. Wa hurmatu tilawatihi lil junub. Nah, haram membaca Quran bagi orang yang junub, wa nahwi dan sejenisnya. Ini ittifaq semua mazhab. Kalau junub haram baca Quran. Kalau baca terjemahan Quran pak, baca tafsir boleh. Karena tafsir dan terjemah bukan Quran. Tadi dikatakan Quran itu teks dan makna dari siapa? Dari Allah. Terjemahan Quran dari Depak, dari Kemenang, bukan Quran. Saya enggak pakai, saya ilmuwan. Saya enggak pakai standarnya itu. Saya punya standar sendiri karena saya ngaji ya. Ya tahu semualah kita teman-teman yang standar ngaji saya sangat ketat itu. Jadi untuk mbak-mbak mahasiswi yang berhadas atau junub boleh baca Quran. Maknanya terjemah ya. Kalau baca Quran haram. Baca terjemah, baca tafsir, baca ulasan boleh, apalagi ngaji. Orang yang haid itu haram masuk masjid. Kuno, hadis itu diddul qadim. Tidak kuno belajar hadis itu. Haram pak, takut netes. Kan ada keset, ada pembalut. Kalau ekstrim keset itu ya. Ada pembalut ya kan? Tujuannya biar enggak netes ya kan? Apa gunanya teknologi pembalut? Pakai pembalut saja sih.
Nah, saya guru Pak, saya ngajar di musola. Ya berhubungan dengan amplop saya ini Pak, ngajar saja, eman amplopnya ya kan. Fatwa hari ini ya, catat itu. Siapa tahu keluar ujian nanti kan. Karena mahasiswa nyari nilai tok itu katanya. Bagi saya enggak, paham itu lebih penting. Nilai nomor sekian itu. Tulis saja nilainya. Saya nggak terima Pak nilai A, maunya X. Nggak apa-apa, bagus itu. Nilainya K, kalem misalnya itu, nggak apa-apa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi bagi orang yang hadas haram menyentuh Quran ya. Mazhab Imam Malik. Kalau mazhabnya Imam Syafi'i adalah makruh. Kalau membaca Quran bagi orang yang junub ittifaq, semua sepakat haram. Kecuali mazhab nak jelas itu misalnya. Hanya baca terjemah, baca baca tafsir boleh karena terjemah dan tafsir bukan Quran. Dan Quran ini karena dari Allah maknanya tidak terbatas. Ini kata Imam As-Suyuti saja dalam bukan ini ya, ada Al-Itqan, ini dia dalam Al-Itqan ini lahu dhuhrun wa batnun wa fi batnihi batnun. Ini juga pernyataan Sayyidina Ali yang dikutip ya, wa fi batnihi batnun, inilah sahabat yang amtun. Quran itu punya makna zahir, makna batin. Wa fi batnihi batnun, pada makna batin ada makna batin lagi, sampai ada sab'ati abtun, bahkan 72.000 makna. Itu yang ketemu, yang enggak ketemu lebih banyak. Jadi tafsir dan terjemah itu bukan Quran, tidak mungkin melampaui makna hakiki Quran. Baik, ta'ayyunuhu fis shalah. Ta'ayyun, hanya Quran, ini terjemah saya. Hanya Quran yang boleh dibaca dalam sholat. Nah, itu dia. Ini kok makna kamusnya enggak begitu. Ya silahkan sibuk dengan kamus itu. Mau kamus atau mau paham itu kan. Itu saja. Ta'ayyunuhu fis shalah. Tasmiyatuhu Qur'anan, dikasih nama Quran. Kalau hadis qudsi apalagi nabawi tidak. At-ta'abbud bi qiraati atau matu'un bidayah, yang berpahala kalau dibaca. Kullu harfin minhu bi asyri hasanat, setiap huruf ada 10 kebaikan. Tasmiyatul jumlah minu ayah, penggalan-penggalan di teks yang lain penggalan-penggalan, potongan-potongan dalam Quran disebut ayat. Tasmiyatul miqdari maksusin minal ayat surah. Nanti penggalan-penggalan dari ayat-ayat dihubungkan jadi satu menjadi surat. Lafzuhu wa maknahu, ini yang baru kita singgung. Kemudian kita baca nomor 8, lafaz maknanya dari Allah. Biwahyin jali bil ittifaq bi khilafil hadis falaisat lahu hadhil khasais. Beda dengan hadis dan tidak sama dengan kriteria ini. Saya kira demikian. Apa ada pertanyaan? Ada? Tidak ada ya? Kalau ada silakan. Nggak ada ya, langsung ini pulang. Ada orang sibuk kan, bukan pengangguran ini. Ya, itu saja ya. Baik, kita sudah dapat beberapa poin tadi sekurang-kurangnya perbedaan hadis qudsi dan Quran, sumber hadis, kemudian rawi, berdasarkan perawi mutawatir ahad. Nanti beda lagi kategori masyhur, aziz ada ya, tapi sekurang-kurangnya 2. Ini kategori paling gampang. Tanwin, kategorisasi, pengkategorian paling mudah. Kemudian ini penting bagi teman-teman, ta'arif awaliyah tadi itu, asas-asas primer, istilah teknis, ini harus Anda kuasai. Kemudian keutamaan, ini dah kita disanjung didoakan oleh Nabi, keutamaan ahli hadis dan orang yang mempelajari hadis. Kata Imam Tirmidzi, seperti bercakap-cakap dengan Nabi setiap hari. Saya kira demikian, semoga kita semua mendapatkan futuh dari Allah ya. Karena semoga kita mendapatkan syafaatul uzma, semakin cinta pada Quran dan hadis, dan tidak cukup itu kita mengamalkan nilai-nilai yang ada itu. Tidak mungkin ahlu sunnah dijaga dengan mengabaikan hadis. Tidak mungkin itu. Bukti kita cinta Indonesia ya terus mengamalkan nilai-nilai yang ada dalam agama kita. Bukti kita cinta pada pengetahuan ya terus belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.